Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi web server dan DNS server. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Amalia Wulandari, Anissa Medina Putri, Hilda Tasya Salsabila, Muhammad Renaldi Ridwan, Muhammad Iqbal Darmawan, dan Robi Nugraha. Yang pertama adalah web server. Apa itu web server? Web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser, seperti yang kita ketahui seperti Firefox, Chrome, dan lain sebagainya. Dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML, CSS, dan lain sebagainya. Fungsi web server itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat yang akan mentransfer data permintaan dari user melalui protokol komunikasi yang sudah ditentukan. Kedua, memastikan kebutuhan akan semua modul yang diminta oleh user telah tersedia dan siap digunakan. Ketiga, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang sudah tidak terpakai lagi. Dan yang terakhir, memeriksa keamanan pada setiap permintaan yang dikirimkan oleh user. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari web server. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Apache Web Server, Apache Tomcat Web Server, Nginx Web Server, Lightspeed Web Server, Java System Web Server, Citami Web Server, Zeus Web Server, dan Microsoft Internet Information Service atau IIS. Nah, di sini ini cara kerja dari web server sendiri. Yang pertama, itu klien harus memiliki web browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lain yang terhubung ke internet agar dapat terhubung ke web server. Yang kedua, ketika klien meminta data fetch terhadap server, maka perintah permintaan data oleh browser tersebut dikemas dalam TCP yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat berupa protokol berikutnya, yaitu HTTP atau HTTPS. Yang ketiga, data yang diminta dari browser ke web server disebut dengan HTTP request, yang selanjutnya akan dicari oleh web server di dalam data server. Nah, yang terakhir, ketika data sudah ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim dari server ke browser dikenal dengan HTTP response. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa kelebihan dari web server itu sendiri, antara lain yang pertama, pada jenis web server Apache, proses instalasi lebih mudah dan juga gratis. Kemudian, pada jenis web server Lite, performa PHP dapat mencapai 50% dan kompatibel. Lalu, pada jenis web server Nginx diberikan konten yang statis, lebih efisien, dan merupakan server dengan banyak pengguna di dunia. Lalu yang terakhir, pada jenis web server IIS, banyak fitur pengelola seperti FTP, pengelola web, NTP, dan juga Gopher. Kemudian terdapat kekurangan dari web server, antara lain, yang pertama sebagai web server di atas, sebagian web server di atas terdapat ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kemudian membutuhkan keahlian di bidang teknologi jaringan untuk mempelajari web server itu sendiri. Selanjutnya yaitu DNS server. DNS server atau Domain Name System adalah suatu sistem yang berperan untuk menerjemahkan IP address atau alamat IP dari komputer server ke dalam nama domain tertentu atau sebaliknya, yakni DNS menerjemahkan nama domain ke dalam alamat IP. Fungsi dari DNS server itu sendiri yaitu menyimpan alamat-alamat IP yang digunakan oleh hostname, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan alamat IP address digunakan oleh klien-klien, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya,
aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website dan mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser. Next. Dalam sistem DNS server, informasi yang disimpan dan berikan disebut dengan DNS record. Berikut adalah 10 jenis DNS record. Pertama, ada address record. Kedua, AA record, CNAME record, NS record, PTR record, chart record, SRV record, TXT record, SOA record. Lalu ada cara kerja DNS server. DNS menggunakan relasi client-server untuk resolusi nama. Pada saat klien mencari satu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. Query adalah satu permintaan untuk resolusi nama yang dikirimkan ke server DNS. Pada komputer klien, sebuah program aplikasi, misalnya HTTP, meminta pemetaan IP address atau forward lookup query. Sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain sistem disebut sebagai resolver. Resolver menghubungi DNS server yang biasa disebut dengan name server. Name server mengecek ke local database. Jika ditemukan, name server mengembalikan IP address ke resolver. Jika tidak ditemukan, akan meneruskan query tersebut ke name server root server. Terakhir, klien bisa secara langsung menghubungi sebuah website atau server yang diminta dengan menggunakan IP address yang diberikan oleh DNS server. Kemudian, kelebihan dari DNS server yang pertama, DNS menjadikan sebuah halaman situs web itu lebih mudah dihafalkan. Sebagai contoh, misalkan google.com, itu dia mempunyai IP address-nya sendiri. Contohnya yang saya tahu 8.8.8.8. Nah, dengan DNS ini kita hanya perlu menghafal domainnya saja. Ya, kemudian DNS juga lebih mudah untuk dikonfigurasi. Serta yang terakhir, DNS itu bersifat konsisten. Di mana konsisten ini maksudnya apabila situs itu berubah alamat IP-nya, tetapi hostname dari situs tersebut akan tetap sama. Kekurangan dari DNS server, yang pertama, pengguna lebih terbatas menggunakan nama-nama mereka pada halaman situsnya. Kemudian, domain name system juga sulit untuk diimplementasikan. Serta nama dari domain name system yang sangat terbatas, di mana satu domain hanya dapat digunakan oleh satu situs saja. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai web server dan DNS server. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.